Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah tutorial baru tentang starter project, starter starter project Laravel menggunakan Foo SPA gitu. Jadi kita nanti bikin sebuah aplikasi yang udah single page application. Nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan manajemen CRUD-nya di sana, bagaimana cara melakukan autentifikasi menggunakan Laravel Passport. Kita juga belajar gimana cara bikin RESTful API, dan masih banyak hal-hal lain yang akan kita pelajari di project ini. Oke, baiklah, langsung aja. Tidak perlu panjang lebar. Kita buka dulu folder di mana kita akan install project kita. Untuk kondisi kali ini saya beri nama aplikasinya Laravel Foo, apa namanya, Foo SPA gini aja. Oke, selagi aplikasinya dibikin, kita buka dulu Laravel RESTful. Oke, jadi untuk RESTful API-nya sendiri itu udah bagus, udah sangat cocok jika kita menggunakan Laravel, karena Laravel itu sendiri udah memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk membuat yang namanya RESTful API. Nah, untuk menghandle RESTful itu ada beberapa uh, metode yang harus kalian pahami di sini. Untuk get sendiri itu adalah untuk pengambilan data, untuk post itu adalah penyimpanan atau store data, put dan patch itu adalah untuk melakukan pengupdatean terhadap data, sedangkan delete itu adalah penghapusan data. Jadi penghapusan data, pengambilan data yang saya maksud di sini adalah penghapusan atau pengambilan dari resource atau dari database yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti si RESTful API ini kita akan menggunakan uh, Insomnia untuk melakukan pengecekan apakah request RESTful kita tadi berhasil atau tidak. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa diinstal dulu aplikasinya, namanya Insomnia REST. Jadi kalian silahkan download di sini, install aplikasinya, kemudian kalian buka text editor. Kebetulan saya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah project saya. Kita buka dulu project yang sekarang ya, yang Foo SPA. Oke, sip. Jadi buka dulu text editor kalian. Bagi yang pakai Visual Studio bisa klik di sudut kiri paling bawah, kemudian klik terminal. Nanti di sini kita akan melakukan berbagai macam command artisan di terminal kita menggunakan Visual Studio Code. Oke, langsung aja. Jadi sekarang kita akan menampilkan data dari user. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi si Laravel, kita disediakan migration bawaan untuk ngebikin sebuah tabel user dan factory serta seedernya di sini. Nah, sebelum kita pergi ke sini, ada yang perlu kita setting, yaitu nama database. Nah, isikan nama database kalian di sini. Kebetulan saya udah bikin tadi, namanya FooSPA. Ini dia. Kalian setting di bagian environment. Save, jangan lupa di save. Kemudian langkah berikutnya adalah PHP Artisan Migrate. Kebetulan tadi saya pakai database-nya, jadi saya ingin perbarui lagi, jadi saya pakai refresh. Dah, kira-kira seperti itu. Maka kita nanti akan dapat dua tabel, yaitu user dan file job. Nah, bagi yang pertama kali nggak usah ditambahkan opsi refresh di sini ya, cukup PHP Artisan Migrate aja. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan fasilitas dari factory yang ada di sini. Jadi sedikit penjelasan di sini. Nanti si factory ini yang sudah tertaut dengan model user, dia akan menggenerate data-data yang kita butuhkan berdasarkan field yang sudah kita definisikan di sini. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini Faker. Jadi si Faker ini adalah sebuah package untuk menggenerate
fake data atau dummy data yang akan kita gunakan di development kita. Nah, bisa kalian lihat di sini fake name, jadi nanti dia akan ngebikin nama-nama palsu gitu segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi silakan dilihat-lihat. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana caranya kita dapat mengakses si factory ini. Nah, sebelum itu kita pergi ke Tinker, PHP Artisan Tinker. Enter. Nah, saya ingin lihat apakah di tabel yang user tadi ada data atau enggak. Sebenarnya enggak ada karena kita kan baru migration, tapi saya ingin tunjukkan dulu. Jadi kita tuliskan di sini app user, kemudian eloquent all, enter, maka kita akan di region collection yang empty array atau kosong. Artinya tidak ada data di tabel user. Nah, sekarang kita coba ketikkan factory, kemudian di sini kita sebutkan app user titik 2 seperti ini, kelas, kemudian berapa jumlah data yang akan kita generate. Nah, seperti ini saja. Kita pencet enter, maka si factory yang ada tadi akan menggenerate data sejumlah 50. Nah, ini buktinya udah ada 50 kan yang tergenerate. Jadi ketika kita jalankan lagi eloquent all, maka kita mendapatkan data sejumlah 50 juga. Oke, baiklah, kita udah memastikan bahwa datanya ada. Kita quit Tinker. Langkah berikutnya adalah kita ingin kita jangan bikin controller dulu, kita pergi ke root. Nah, karena kita ingin menggunakan RESTful API, udah jelas kan, RESTful API. Nah, karena kita membuat API, maka root yang kita gunakan di sini adalah API juga. Nah, untuk mempermudah pembuatan rootnya itu sendiri, Laravel sudah menyediakan kita API resource seperti ini. Jadi kalian cukup menamai saja apa namanya, misalnya kita beri nama pegawai, kira-kira seperti ini. Kemudian kita definisikan apa nama controllernya. Jadi saya beri nama user controller. Nah, apa yang dilakukan API resource ini? Jadi API resource ini menggenerate, jika kita cek di sini di PHP Artisan root list, sebentar, ada error. Nah, oh iya, controllernya belum saya bikin. Bentar ya, kita clear dulu. Jadi setelah kita bikin root IP resource, kemudian kita kasih tahu apa sih controllernya. Jadi sekarang kita bikin dulu controllernya. PHP Artisan make controller. Nah, yang kita bikin adalah jadi sekarang saya ingin bikin si controller tadi itu di dalam sebuah folder API. Nah, seperti ini. Kemudian saya berikan dash API dan dash model. Karena kita menggunakan user sebagai modalnya, maka kita isikan modelnya user. Enter. Nah, maka controller create successfully. Jika kita lihat di bagian folder app http controller API, maka kita dapat user controller di sini beserta model yang sudah diimpor di atas dan beberapa metode, yaitu index, store, show, update, dan destroy. Nah, kembali lagi kita ke API root. Jika kita tuliskan di sini PHP Artisan root list, maka kita akan mendapatkan, oh iya, ada yang kurang. Kita harus benar mendefinisikan lokasi dari si controller yang kita akan gunakan. Sekali lagi, PHP Artisan root list, maka kita akan dapat 5 URL yang sudah tertaut dengan IP resource yang sudah kita bikin di controller tadi, yang sudah tergenerate oleh si Laravel API. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan memanfaatkan URL ini untuk menampilkan yang namanya API. Oke, langsung aja kita langsung coding ke bagian controllernya. Di bagian index itu kita bisa beri nama di sini, misalnya user, kemudian user. Nah, sebenarnya ada macam-macam caranya untuk mereturn sebuah respon API. Kita bisa menggunakan respon JSON
seperti ini saja. Nah, jika kita tes, kita buka Insomnia, kita nih kita tambah aja. Ini tadi saya ngetes, delete aja ya foldernya. Kita tambah folder baru, kita beri nama foo.spa ya. Kemudian di dalam folder foo.spa kita beri nama requestnya apa ya, get ya, get user, kira-kira seperti ini. Dan tolong pastikan di sini kita memakai verb get. Create, maka kita dapat di sini get user. Nah, di sini kita bisa isikan apa sih URL-nya. Jadi kita isikan di sini http gini ya, http bisa di zoom nggak, zoom window view, oh ya, zoom in, ya nih saya zoom in ya supaya kalian bisa nampak. Oke, http, karena kita menggunakan iya, ada yang satu lagi yang kita belum tes apakah aplikasi kita berjalan atau belum. Kita kembali ke terminal, jalankan command PHP Artisan serve. Nah, jadi kita serve aplikasi kita di sini. Karena terminal ini sudah digunakan, silakan klik tombol tambah untuk pindah ke terminal yang berikutnya. Kita ketikkan localhost 8000. Nah, jadi aplikasi kita sudah running dan sudah bisa kita cek kita lihat di browser. Langkah berikutnya adalah kita copy saja URL yang ada di sini, pastikan di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kembali lagi ke terminal kita, PHP Artisan Publish. Karena yang akan kita ambil adalah get yang tertaut ke metode index yang barusan kita bikin tadi. URL-nya adalah API pegawai. Nah, jadi segala macam root yang kita buat di sini itu otomatis diawali dengan URL API. Jadi itu tolong diingat-ingat ya. Kecuali jika kita menggunakan web, maka dia tidak menggunakan URL API. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan URL yang ini, kita copy saja. Kita pastikan ke sini, pastikan verbnya sudah get, kita send. Apa yang kita dapat di sini? Nah, ini adalah respon dari API kita, dari si server. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa menggunakan yang namanya resource correction untuk untuk merapikan hasil dari respon yang ada di sini. Kita pergi kembali ke terminal, ketikkan PHP Artisan make resource. Nah, make resource kita beri namanya user resource. Nah, karena saya ingin collection, saya nggak ingin memodifikasi array yang ada di dalamnya, saya menggunakan collection saja. Tapi bagi kalian yang ingin melakukan modifikasi nanti tampilan responnya, kalian bisa tidak usah tuliskan di sini collection, dan nanti silakan baca dokumentasi Laravel bagaimana cara melakukan modifikasi respon. Ntar, jadi kita dapat folder baru di sini namanya resource user resource. Jadi kalau udah kebikin yang kayak gini, biarin aja, nggak usah diapa-apain, cukup. Nah, langkah berikutnya adalah kita ubah sedikit di sini, return new, namanya apa tadi, user respond. Kemudian kirim user. Nah, ini adalah nama bukan user respond ya, resource. Nah, ini adalah user resource yang kita bikin di sini tadi. Jangan lupa diimpor kelasnya di atas. Nih, user resource. Kita save, kemudian kita pilih send sekali lagi. Maka kita mendapatkan respon yang sama. Hanya saja di sini ada yang namanya objek data di sini. Nah, nanti objek data ini biasanya kita gunakan nanti ke front end untuk menampilkan data yang kita send. Jadi nanti jika kita ingin gini, saya contohin aja dulu ya. Saya gunakan di sini PagiNet, Eloquent PagiNet, PagiNet seperti ini. Kemudian saya bilang 15. Kemudian saya send sekali lagi. Maka kita akan dapat di sini ini datanya. Kemudian di paling bawah di sini kita dapat objek link dan meta.
Nah, untuk di front end ini sangat kita butuhkan untuk apa tuh namanya? Untuk membuat aplikasi kita dinamis. Nah, data objek yang ini yang akan kita butuhkan jika kita ingin menggunakan pagination. Nah, seandainya kita tidak menggunakan user resource, kita kembalikan ke response.json. Kita coba lihat, bandingkan seperti apa tampilannya. Kita send lagi. Maka kita dapat di sini current page data. Nah, ini dia. First page URL kurang rapi gitu kan. Nah, jadi kurang jelas kan. Sedangkan jika kita bandingkan di sini, kita send lagi, save, kita dapat yang lebih rapinya. Kira-kira seperti ini. Jadi sangat disarankan kita menggunakan resource-nya si Laravel ini jika kita mau ngebikin yang namanya response get di aplikasi RESTful API kita. Oke, baiklah, untuk menampilkan kita sudah. Langkah berikutnya adalah kita akan ngebikin yang namanya store. Jadi untuk store itu sendiri sangat gampang. Kita cek dulu ya. Di bagian model user itu yang available adalah name, email, dan password. Jadi langkah berikutnya adalah di bagian user controller kita bikin store di sini. Yang kita store di sini adalah jadi user request, kita validasi request, nggak usah al ya, atau request al aja soalnya kita nggak pakai CSRF. Kita validate semuanya, enggak, bentar, gini aja. Oke, kita akan validate name, kemudian kita bisa bilang di sini require, kemudian kita berikan email dan password. Nah, passwordnya di sini kita bilang require, emailnya juga require, kemudian di sini harus kita kasih tahu unique, tabelnya apa, tabelnya tabel user atau users ya, kira-kira seperti ini. Error, kenapa error ya? Ini require save, kenapa error ya? Request validate .2. Oh ya, ini kurang nih. Save, oke, aman. Langkah berikutnya adalah setelah kita validasi, kita akan lakukan penyimpanan. Langsung saja user create, apa yang kita create adalah data yang sudah kita validasi tadi. Kemudian kita return di sini respon JSON sukses. Mungkin info gini, seperti ini aja. Sorry, nggak usah kayak gini aja lah, 200 dah. Sukses input data atau input user. Oke, kira-kira seperti ini aja. Nah, kita kembali lagi ke insomnia kita tambahkan di sini sebuah request baru, itu dalam bentuk post. Kita beri nama di sini simpan user create. Oh iya, harusnya ini kita taruh di delete. Sorry, kita bikin request itu di dalam folder sini ya. New request, simpan user dengan ini dia, menggunakan multi-perform create. Kita dapat di sini. Kemudian di bagian header udah dapat ya, multi-perform data content tabnya bukan application JSON, sorry, kayaknya salah saya. Application JSON udah di bagian ya multiparnya, karena yang akan kita kirim adalah name, kemudian email, kemudian di sini adalah typo, password,
Oke, kita coba isikan di sini value-nya misalnya Fadil ya. Kemudian saya beri nama fadil@gmail.com. Kemudian passwordnya saya beri nama password seperti ini saja. Kemudian kita coba lakukan send di sini. Nah, URL-nya bisa kalian cek lagi di sini. Untuk melakukan store atau penyimpanan, itu kita masih menggunakan URL yang sama di sini. Berarti http localhost API kemudian user, seperti ini aja. Oh sorry, bukan user, pegawai. Kita coba send. 4,5 method not allow. Bentar. http localhost. Oh iya, di sini harusnya 8000 kita tambah ya. Kayaknya dia nggak salah URL. Send. Method not allow. Form ya. GraphQL binary nobody multiple form either. The pod method is not support for this route katanya. Di sini ada API pegawai. Di sini post. Kita coba send. Kenapa dia nggak support ya? Multi perform data kita send. Tidak support. Bentar ya, saya post dulu aplikasinya. Oke, baiklah kita lanjut lagi. Sepertinya saya salah ngasih header. Harusnya di sini adalah accept application JSON. Kira-kira seperti itu. Kita coba ulang sekali lagi. Di sini jika kita send, the name field is required, name, email, password. Nah, di sini kenapa require katanya? Password. Oh ya, bentar. Kita coba cek lagi. Save, send. Password, kenapa di sini udah kita isi kan? Ini value-nya misalkan fadil@gmail, send, the given data is valid. Bukannya requestnya udah dapat ya? Gimana nih ya? Kita coba dulu begini. Oh ya, nggak mungkin kayaknya. Sorry. Kita post lagi. Waduh, ini karena saya baru beralih ke insomnia. Biasanya pakai form body, di sini pilihannya cuma 3, multi-perform, form URL encode. Saya pilih ini tadi, harusnya di sini multi-perform. Jadi biasa saya pakai Postman itu kan cuma body doang. Di sini agak beda namanya. Oke, kita coba ulang sekali lagi ya. Di sini kan katanya sukses input user. Saya coba kosongin. Kemudian saya inputkan email yang sudah terpakai tadi, send. Nah, bisa kita baca di sini emailnya udah kepake. Kemudian untuk field name itu dibutuhkan. Nah, jadi kalau misal kita ingin menggunakan nanti responnya untuk menampilkan error di bagian front end, itu bisa kita ambil nanti kode errornya itu 422. Lanjut kita berikan nama di sini admin, sedangkan di sini admin aja, sedangkan passwordnya di sini admin juga. Kita coba send, maka dapat sukses input user dengan status responnya 200, sama seperti yang kita tuliskan di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin melakukan yang namanya apa lagi ya, penghapusan mungkin, atau kita ingin melakukan update. Jadi kalau update di sini seperti ini. Oke, kita lakukan update saja dulu ya. Kita akan lanjutkan di sini. Jadi kita lakukan update request all, kemudian kira-kira seperti ini. Kemudian kita return respon JSON dengan status update.
kemudian 200 juga. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan si update tadi? Kita kembali lagi ke Insomnia, new request, kita berikan di sini update user, kita berikan di sini put saja, boleh put boleh patch. Jadi di sini multiple form create, dan jangan lupa headernya di sini accept sama ya, untuk yang post tadi juga accept. Kemudian di sini application JSON kita isikan sama seperti tadi. Di sini ada name-nya, ada name, ada email, ada password. Kemudian kita tuliskan di sini URL-nya http localhost 8000. Kemudian kita slash. Perhatikan di sini ada API pegawai dengan minta parameter. Jadi parameternya di sini adalah ID dari user yang kita gunakan. Jadi jika kita klik di sini get user, kemudian kita send, kita cek di sini untuk ID 1 itu kan Prof Anemuklok. Kita pakai saja ID dia. Kita tambahkan 1 di sini. Yang sebelumnya kan Prof nih namanya. Misal kita mau ubah jadi ubah emailnya, kita ubah juga. Kemudian passwordnya yang sebelumnya password itu kita samakan aja, password seperti ini aja. Kita coba tes berhasil atau enggak. Send update. Jika kita jalankan lagi requestnya, send ya, tidak ada perubahan. Kenapa seperti ini? Biasanya ini tinggal diginikan aja udah update deh ini. Tetapi kenapa tumben tidak update dia ya? User biasanya dia udah terapa itu, udah masuk langsung. Ya udahlah, sekarang yang kayak ginian nggak jalan gitu, nggak tahu saya kenapa bisa gitu. Jadi kita coba cara manual aja ya, kita nanti cari solusi kenapa bisa seperti itu. Sekarang juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Jadi yang kita update di sini adalah ini. Kita save sekali lagi, kita coba update, send update, get user, send. Tidak ada perubahan. Apakah saya harus spesifikkan di sini? Oke, kita coba apa ya? Kita copy ini lagi. Update seperti ini. Kemudian kita pastikan saja seperti ini. Dah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba update lagi. Send. The given data was valid. Kenapa valid? The email, the name, the part, form udah benar. Name, email, password. Headernya di sini, waduh, ada ini dari tadi, makanya itu nggak bisa. Kita coba send. Oh, nggak mau ya. The email field is required. Harusnya udah isi nih. Send. Kenapa tidak bisa ya? Sekarang ada request. Kita requestnya kita validate. User. Coba saya begini kan ya. Request. Apa yang kita dapat? Send. Kosong cuy. Kenapa kosong? Kita coba cek header application JSON update nih, name send. Tunggu bentar ya. Oke, baiklah, kita kembali lagi. Untuk melakukan update, kita harus pastikan dulu di sini berubah menjadi form URL encode. Oke, seperti ini. Kemudian pastikan headernya ada 2. Di sini ada JSON, kemudian content type-nya itu URL encode, kira-kira seperti ini.
Kemudian setelah kita paste di sini value-nya misalnya 1, kemudian kita ubah di sini menjadi edit ya. Kita berikan aja di sini edit Gmail. Kemudian passwordnya kita edit menjadi password seperti ini. Kemudian kita send. Maka terupdate. Jika kita get user, kita akan mendapatkan edit gmail.com. Kemudian kita coba tes ya, yang 3 di sini. Sebenarnya untuk password sendiri itu tidak perlu kalian update atau gimana. Sebenarnya kalau untuk password sendiri itu harus di bycrypt lagi. Jadi caranya bukan seperti yang tadi. Kita cek lagi ya codingannya di sini. Jadi untuk password itu sebenarnya punya cara khusus untuk melakukan update-nya. Jadi di sini kita bisa ambil sebuah variabel baru yang menampung, kita beri nama di sini untuk name. Itu kita dapat dari user data name, kira-kira seperti ini. Kemudian satu lagi, kalau untuk email ketika ngupdate itu nggak usah yang unik, email dan password. Email itu dari email, sedangkan password itu adalah bcrypt seperti ini. Function bcrypt kita pakai untuk melakukan enkripsi terhadap password kita. Nanti yang akan kita update itu adalah si data tadi. Kira-kira seperti ini. Saya coba ya. Kita coba send. Error name of name object, berarti saya salah nih. Harusnya dari request ya. Oke, ulang lagi. Send, update. Jadi kita cek get user apakah terubah yang nomor 3. Kita nomor berapa tadi ya? Sorry, nomor 1 ya. Nomor 1 berarti sini edit at Gmail. Jadi kalau kita mau edit 3 di sini, 3 kita ubah seperti ini formatnya kira-kira. Hanya saja kita ubah sedikit di sini. Kemudian kita send, update status 200, kemudian get user. Kita dapat di sini udah edit at gmail.com. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ingin apakan dulu. Tadi di sini kan harusnya menggunakan model. Jadi harusnya di sini user kita edit lagi ya. Kita coba. Jadi user harusnya kita nggak perlu ini lagi, nggak usah pakai find ID. Cukup seperti ini saja. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah berhasil atau enggak. Kita coba sekali lagi. Untuk user nomor 1 itu kita ubah banget. Kita send, update, get user, tidak ada perubahan. Kenapa seperti itu ya? Mungkin saya ada kesalahan gitu. Yaudah, jadi kita pakai teknik yang tadi aja ya. Jadi dia ngirim ID, kemudian kita cari ID-nya, kemudian kita update si data yang ditemukan tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita coba sekali lagi di sini, send, duplicate entry. Oh ya, dia Gmailnya kalau nggak mau update kok sebenarnya kita ubah aja ya, send, update, kemudian edit di sini. Jadi udah berubah ya. Kira-kira seperti itu update kita. Oke, langkah berikutnya adalah kita ingin melakukan destroy. Untuk destroy itu sangat gampang. Cukup kita ubah aja di sini jadi ID ya. ID. Jadi kita copy aja di sini. Kita paste user find ID, user delete user. Oh, harusnya gini aja ya, user delete ID. Dah, kira-kira seperti ini aja. Kemudian deleted. Dah, kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke Insomnia. Kita tambahkan request baru. Kita berikan nama di sini hapus user. Kita berikan di sini verbnya delete crypt. Oke.
Untuk Apache user itu sendiri linknya sama seperti ini, sama yang diupdate, hanya saja delete ya. Jadi kita tidak menyertakan apa-apa, kita coba send, error Eloquent model delete. Oh nggak bisa kayaknya ya, sorry, user delete, save, send. Oke, terdelete. Jadi yang kita hapus tadi kan itu ID nomor 1 ya. Jika kita get user, harusnya yang ini udah hilang. Send. Oke, udah hilang ya. Artinya untuk fungsi RESTful API kita yang untuk create, read, update, dan delete itu udah berhasil. Untuk sesi kali ini kita sudahi saja dulu di sini. Nanti kita akan lanjut di part kedua tentang bagaimana cara kita menginstal Laravel Password dan bagaimana caranya kita mengimplementasikannya nanti ke depan ke bagian front end kita. Saya Tahu Coding. Terima kasih.